Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Cecilia Bikevi, NPM 22220024 dari Universitas Timor, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 5, akan mereview buku Etika Administrasi Negara yang ditulis oleh Wahyudi Kumorotomo dan diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada. Saya mereview buku ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Etika Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Yohakim Rembu, SOS MAP. Bab 1, Etika dan sejumlah pengadaian normatif. A. Pentingnya hukum-hukum moral. Lebih dari 2 abad yang lalu, sebuah akademi di kota Dijon, Prancis, mengadakan sayembara tertulis untuk menjawab pertanyaan sederhana, apakah kemajuan dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan memberikan sumbangan bagi perbaikan moralitas manusia. Seseorang bernama Jean-Jacques Rousseau dengan lantang menjawab pertanyaan tersebut dengan tidak. Pertanyaan yang diajukan Akademi Dijon ini begitu sederhana sebagaimana jawabannya. Namun implikasinya demikian luas karena karya tulisnya untuk Akademi Dijon yang menentang arus itulah kemudian nama Rousseau banyak disebut-sebut sebagai filsuf brilian dari Eropa. 1. Hukum moral sangat vital bagi manusia. Untuk kelestarian peradaban manusia, kesadaran akan menjadi moral mutlak yang diperlukan. Perkembangan ilmu dan teknologi membuat interaksi antar individu berlangsung secara kompleks, bertentangan. Tidak dapat dibayangkan bagaimana proses sosial itu akan berjalan dengan tertib andai kata kaidah-kaidah moral tidaklah dipatuhi oleh setiap individu. Yang kedua, hukum moral bersifat rasional dan objektif. Salah satu ciri yang membedakan manusia dengan binatang ialah eksistensi moral. Meskipun rasionalitas dan objektif moral dalam beberapa hal hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan, tetapi karena moral menyangkut harkat manusia, maka ia akan selalu memiliki ciri rasional dan objektif sesuai dengan kecenderungan manusia untuk berpikir. Ketiga, moralitas terdiri dari hukum-hukum universal. Universalitas moral terletak pada kenyataan bahwa prinsip moral berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. B. Etika dan moralitas. Istilah dan pengertian yang dipakai dalam uraian di atas masih mencampur adukan istilah moral, etika, moralitas, atau hukum moral. Dalam banyak tulisan filosofis, jarang ditemukan penulis yang menggunakan peristilahan tersebut secara konsisten, namun sekurang-kurangnya kita tetap dapat melacak asal mula munculnya istilah tersebut. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya kebiasaan atau watak, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin mos atau jamak mores yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Dari istilah ini muncul pula istilah morale atau moral, tetapi artinya sudah jauh sekali dari pengertian asalnya. Moral bisa berarti semangat atau dorongan batin. C. Moral sebagai sebuah sistem nilai. Telah disepakati bahwa moral merupakan daya dorong internal dalam hati nurani manusia untuk mengarah kepada perbuatan-perbuatan baik dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Oleh sebab itu, unsur filosofis yang menentukan rangsangan-rangsangan psikologis tersebut banyak kaitannya dengan nilai yang dianut oleh seseorang. Secara sederhana, nilai dapat dirumuskan sebagai objek dari keinginan manusia. Nilai menjadi pendorong utama bagi tindakan manusia dari berbagai macam nilai yang memengaruhi kompleksitas tindakan manusia. Moore membedakan 6 macam nilai. Pertama, dia membedakan antara nilai primer dan nilai sekunder. Perbedaan ini didasarkan pada kerangka berpikir yang menentukan usaha atau kepuasan seseorang. Kedua, terdapat perbedaan antara nilai semu dan nilai real.
Seseorang memiliki nilai semu apabila dia bertindak seolah-olah berpedoman kepada suatu nilai, sedangkan ia sesungguhnya tidak menganut nilai tersebut. Ketiga, ada nilai terbuka dan ada pula nilai yang tertutup. Suatu nilai disebut terbuka bila tidak terdapat rentan waktu yang membatasinya. Keempat, pembedaan dapat digariskan antara nilai-nilai negatif dan positif. Suatu nilai negatif terjadi bila proposisi yang mendasari suatu keinginan bersifat negatif. D. Permasalahan etika sosial. Berbagai macam ajaran filsafat tentang hakikat manusia telah digariskan oleh para filsuf dari zaman ke zaman. Dari aspek susunannya, manusia dapat dibedakan menjadi dua komponen, yaitu jiwa dan raga. Menurut Aristoteles, jiwa manusia terdiri dari cipta, rasa, dan karsa, sedangkan raga terdiri dari zat mati, zat tumbuhan, dan zat hewani. Dilihat dari kedudukannya, manusia dapat berdiri sendiri sebagai pribadi yang mandiri dan juga dapat berdiri sebagai makhluk Tuhan. Kemudian, dilihat dari aspek sifatnya, kita dapat membedakannya menjadi beberapa. Yang pertama, makhluk individu. Manusia memiliki sifat individu, terutama bila dilihat dari kenyataan bahwa ia memiliki karakter kepribadian serta memiliki pendirian. Sigmund Freud pernah mengatakan bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat ego yang akan mewarnai karakter dan perilaku manusia sebagai makhluk individu. Kedua, makhluk sosial. Sifat sosial terutama terlihat dari adanya keinginan manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, berkomunikasi, dan berbagi rasa dengan orang lain. Bab 2. Beberapa konsepsi tentang legitimasi kekuasaan, birokrasi, dan administrasi negara. Pertama, antara legitimasi sosiologis dan legitimasi etis. Tinjauan etis mengenai kekuasaan pertama-tama berkenaan dengan masalah legitimasinya. Kata legitimasi berasal dari bahasa Latin yaitu lex, yang berarti hukum. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah legitimasi bukan hanya mengacu kepada kesesuaian dengan hukum formal, tetapi juga hukum-hukum kemasyarakatan dan norma-norma etis. Kata yang agaknya paling tepat untuk istilah legitimasi adalah kewenangan atau keabsahan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. B. Legitimasi kekuasaan. Negara menurut beberapa pemikir. Negara adalah suatu bentuk permanen yang terdiri dari orang-orang yang hidup bersama dalam suatu teritori dan organisasi di bawah suatu pemerintahan yang bebas dari kontrol luar serta memberlakukan hukum-hukum di dalam batas-batas negara tersebut. Untuk pokok yang biasanya dikaitkan dengan negara adalah 1. Penduduk atau sekelompok orang yang jumlahnya relatif besar. Yang kedua, wilayah atau teritori yang pasti. 2. Yang ketiga, organisasi politik atau sistem pemerintahan yang mengorganisasi kelompok tersebut ke dalam suatu tubuh politik. Dan yang terakhir adalah kedaulatan. C. Gagasan tentang demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan terletak pada mayoritas rakyat dan pelaksanaannya dilakukan melalui wakil-wakil yang terpilih. Sebuah ungkapan yang terkenal untuk menggambarkan demokrasi ialah government of people, by people, for people. Pertama, demokrasi berlandaskan pada keyakinan nilai dan martabat manusia. Kebenaran mempunyai landasan kebaikan dan kebaikan adalah sesuatu yang dianggap bernilai bagi manusia. Kedua, karena sifat dan nilai manusia, demokrasi mengandung implikasi adanya konsep kebebasan manusia. Manusia harus bebas berpikir dan mengungkapkan pikiran maupun perasaannya.
ketiga bagi demokrasi ialah aturan hukum. Demokrasi berarti adanya suatu aturan hukum yang pasti atau hidup yang bebas di bawah hukum. Manusia dapat menikmati kebebasan dengan sebenar-benarnya hanya apabila kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan dan hak-hak orang lain. Dalam negara demokratis, birokrasi diharapkan dapat menjadi alat untuk menjembatani kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh penguasa dengan aspirasi rakyat yang dalam hal ini hendaknya dipandang sebagai pihak yang mendelegasikan wewenang kepada penguasa itu sendiri. B. Birokrasi. Konsep, tujuan, dan model. Secara epistemologis, istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani, birau, yang artinya meja tulis atau tempat bekerja para pejabat. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengorganisasi secara sistematis atau teratur pekerjaan dari banyak orang. Berikut ini beberapa pemahaman yang lazim dianut tentang birokrasi. 1. Organisasi. Pengertian ini muncul karena begitu banyak peraturan formal yang harus diikuti jika orang berhubungan dengan birokrasi. Kedua, kekuasaan atau pemerintahan yang dijalankan pejabat. Dalam konsep ini, birokrasi dirumuskan sebagai pemerintahan oleh para pejabat negara. Sesuai dengan teori politik klasik, di dalam suatu negara diangkat orang-orang yang dipandang layak untuk mengambil keputusan bagi rakyat banyak. 3. Administrasi dalam organisasi negara. Aparat birokrasi merupakan salah satu lembaga yang melaluinya kegiatan untuk mencapai tujuan yang dijalankan. 4. Masyarakat modern. Konsep ini berpendapat bahwa organisasi-organisasi merupakan miniatur masyarakat, dan masyarakat yang maju adalah yang memiliki organisasi-organisasi yang tangguh. Oleh sebab itu, jika para perencana hendak melakukan pembangunan secara modern, maka yang harus dilakukan pertama-tama adalah melaksanakan birokrasasi secara besar-besaran. 5. Organisasi rasional. Gagasan rasionalitas merupakan landasan dari tipe ideal birokrasi. Prinsip-prinsip pembagian kerja, pelimpahan wewenang, impersonalitas, kualifikasi teknis, dan efisiensi merupakan ciri-ciri yang kuat dan melekat pada birokrasi. Terdapat 3 model, yaitu: pertama, model yang disebut hierarkis tradisional yang diutamakan dalam hierarki seperti ini adalah terwujudnya keharmonisan hierarki bahwa masyarakat sudah terkondisi di dalam suatu sistem yang berjenjang. Model yang kedua merupakan salah satu akibat dari pengaruh sistem kolonial di negara-negara berkembang. Sebagai hasil dari rekayasa sosial dari penguasa kolonial yang menginginkan terbentuknya faksi-faksi kolonial, model birokrasi ini menekankan pada struktur yang apolitis dan terpisah dari aspirasi rakyat. Selanjutnya, kita mengenal model birokrasi rasional yang lebih banyak mengandalkan efisiensi dan kualitas keputusan yang objektif, yang ditawarkan bukan kepada pembuatan keputusannya. Model ini hanya dapat berfungsi bila antara kekuatan birokrasi dan kekuatan sosial politik dari masyarakat terhadap keseimbangan, sehingga selalu terdapat proses check and balance. Bab yang ketiga, kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang mengandung konsekuensi moral. A. Keadilan sosial. Tolak ukur keberhasilan peranan politik yang harus diperhatikan setelah bangsa kita mengalami peningkatan kemakmuran ekonomis yang cukup besar ialah terwujudnya keadilan sosial. Nilai keadilan sosial ingin dicapai dengan tujuan tersusunnya suatu masyarakat yang seimbang dan teratur, sehingga seluruh warga negara memperoleh kesempatan guna membangun suatu kehidupan yang layak, dan mereka yang lemah kedudukannya akan mendapatkan bantuan seperlunya. Konsepsi keadilan sosial di satu pihak
mewajibkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta membagi beban dan manfaatnya kepada para warga negara secara profesional, seraya membantu anggota-anggota yang lemah, dan di lain pihak mewajibkan para warga untuk membantu masyarakat atau negara guna mencapai tujuannya. B. Partisipasi dan aspirasi warga negara. Biasanya para pejabat publik sudah merasa melaksanakan kewajibannya untuk merangsang partisipasi masyarakat. Secara umum, corak partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu: pertama, partisipasi dalam pemilihan. Aktivitas partisipasi massa dalam hal ini ditunjukkan untuk memilih wakil-wakil rakyat, mengangkat pemimpin, atau menerapkan ideologi pembangunan tertentu. Yang kedua, partisipasi kelompok. Warga negara bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarakan aspirasi mereka. Yang ketiga, kontak antara warga negara dan pemerintah. Proses komunikasi dapat terjalin antara warga negara dengan pemerintahnya dengan cara menulis surat, menelepon, atau pertemuan secara pribadi. C. Masalah-masalah lingkungan. Kemajuan teknologi dan pembangunan fisik telah membawa kemajuan peradaban manusia yang luar biasa. Setiap orang pasti dapat merasakan bahwa dengan rekayasa dan teknologi, maka gizi dan makanan sehat terpenuhi, komunikasi berjalan lancar dan cepat, transportasi semakin mudah, ilmu pengetahuan berkembang semakin pesat, hiburan mulai diperoleh, dan secara keseluruhan kesejahteraan manusia meningkat. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu sumber daya yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Setidak-tidaknya ada 5 aspek yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan. Pertama, dari sudut kependudukan, pemerintah harus menyediakan wilayah-wilayah pemukiman yang sehat, pembukaan lahan transmigrasi tanpa mengganggu potensi sumber daya alam, atau memperbaiki kualitas hidup di lingkungan kumuh perkotaan. Kedua, masalah lingkungan dapat dilihat dari aspek pembangunan sektoral. Pembangunan sektor pertanian yang mengharuskan dipergunakannya pupuk kimiawi, pestisida, atau herbisida terkadang membawa efek merugikan bagi lingkungan. Ketiga, pendekatan masalah lingkungan dari aspek media lingkungan seperti tanah, air, atau ruang. Tata guna dari media yang dipakai tersebut hendaknya direncanakan secara tepat dengan mengindahkan pelestarian lingkungan. Keempat, masalah lingkungan tidak lepas dari unsur-unsur penunjang, misalnya pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi, pengaturan aparatur, atau pembebanan biaya terhadap konservasi lingkungan. Kelima, dari sudut legalitas, kita harus menerapkan peraturan perundangan mengenai lingkungan secara tegas. Yang berikut D, pelayanan umum. Setiap warga negara selalu berhubungan dengan aktivitas birokrasi pemerintahan, kecuali itu rutinitas atau tugas-tugas pelayanan dan penekanan yang berlebihan kepada pertanggungjawaban formal yang telah mengakibatkan adanya prosedur yang kaku dan lamban. Para pegawai tidak lagi merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja, tetapi lebih sering justru menolak adanya perubahan. D, moral individu atau moral kelompok. 4 komponen permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan publik telah diuraikan, yaitu permasalahan keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi masyarakat, serta lingkungan hidup, dan juga pelayanan umum. Semuanya merupakan persoalan-persoalan yang cukup aktual di negara-negara demokratis, dan kita telah melengkapi pembahasan dalam konteks Indonesia. Dan kita dapat melihat bahwa aparatur negara yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah memiliki posisi penting dalam kaitannya dengan masalah-masalah kemasyarakatan. Tugas pejabat atau pegawai negara tidak bisa disebut mudah, sebagaimana
banyak ungkapan bahwa setiap orang yang menerima suatu pekerjaan harus bersedia menerima tanggung jawab yang menyertainya dan mau menanggung konsekuensinya atas setiap kegagalan yang mungkin terjadi. Pejabat negara pun harus memikul tanggung jawab seperti itu. Dengan demikian, ada dua sisi normatif yang melekat dalam tindakan dan keputusan para pejabat negara. Yang pertama, aspek lazim, yaitu cara-cara di mana kebijakan dan praktik pelaksanaan tugas pegawai negeri mendukung sikap-sikap dan titik tinjauan yang memungkinkan tanggung jawab atas kinerja dan memperhitungkan kepentingan banyak pihak, pejabat atasan, mandat legislatif, dan akhirnya kesejahteraan publik yang akan menjadi kewajiban pegawai-pegawai negeri serta memengaruhi perilaku mereka. Yang kedua, aspek terbatas, yaitu cara di mana pertanggungjawaban moral untuk kebijakan-kebijakan yang masuk akal sendiri dilaksanakan, antara lain penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas segi-segi pekerjaan, motivasional, developmental, dan fungsi-fungsi disiplin dalam organisasi. Untuk menjaga keutuhan nilai moral dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, pejabat publik mesti mempunyai ketegasan sikap dan dituntut untuk peka terhadap maksud-maksud tersembunyi yang terdapat di belakang interaksi antar pejabat atau kelompok masyarakat tertentu. Dan yang terakhir adalah moral individu. Masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain, seseorang harus mengikuti norma-norma etis dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai pertanggungjawaban antar manusia. Sementara itu, moral kolektif terbentuk karena tergabungnya pertanggungjawaban di dalam suatu kelompok, sehingga proses tindakan-tindakan etis yang terwujud itu terbentuk karena persetujuan di antara individu-individu yang terdapat di dalamnya. Sekian yang dapat saya paparkan dari buku Etika Administrasi Negara. Terima kasih.